dasar isinya tuh ada apa itu bimbingan konseling, jenis-jenis layanan, bidang, fungsi, asas, dan prinsip. Pengertian bimbingan konseling istilahnya berasal dari guidance yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Bimbingan atau proses membantu seseorang untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya. Jadi tuh bimbingan itu kayak kita membimbing orang buat menemukan jati dirinya gitu loh. Iya. Jadi orang jadi bisa mendapatkan masukan dari kita mengenai masalahnya. Nah, istilah konseling itu adalah terjemahan dari kata counseling yang artinya nasihat, anjuran, pembicaraan. Konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor terhadap konseling dalam memecahkan masalah hidupnya. Jadi tuh ya yang seperti ada sangkut pautnya antara konseling sama tadi bimbingan, soalnya sama-sama memberi masukan gitu. Nah, jenis-jenis layanan BK itu ada layanan orientasi. Layanan orientasi itu layanan yang ditujukan untuk peserta didik atau siswa baru. Jadi kayak orientasi itu kayak pas pertama masuk sekolah tuh kita diberikan orientasi supaya bisa mengenal seluk-beluk sekolah, apa aja yang ada di dalamnya. Jadi memberikan informasi tentang sekolahnya gitu. Layanan informasi, layanan yang bertujuan untuk membekali seseorang dengan berbagai pengetahuan. Dan sebagai guru BK kita bukan hanya memberi nasihat atau arahan, tapi kita juga memberikan ilmu kepada murid-muridnya seperti pelajaran hidup atau ya cara menghadapi masalah bila masalah itu terjadi. Nah, pelayanan penempatan dan penyaluran, serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar dapat menyalurkan atau menemukan dirinya dalam berbagai program sekolah. Itu kayak pemilihan ekskul kan sesuai bakat dan minat. Nah, sebagai guru kita itu kita harus menyalurkan siswa yang benar-benar berbakat di bidang ini, kita menyalurkannya. Seperti kalau atau tidak tuh kayak saat ada anak yang berkacamata, nah kita menempatkannya di depan supaya dia bisa memahami isi pembelajarannya. Terus ada layanan pembelajaran. Bimbingan konseling memungkinkan siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dengan baik untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Ya iya, jadi itu kita sebagai guru BK bukan hanya memecahkan masalah siswa, tetapi memberikan ilmu kepada siswa supaya dia bisa menghadapi masalahnya tanpa konsul ke kita lagi. Jadi dia mengetahui apa yang harus dilakukan bila masalah itu muncul kembali. Layanan perorangan tuh layanan yang membutuhkan siswa memperoleh secara pribadi melalui tatap muka dan dengan konselor. Jadi pribadi itu kayak privat gitu konselingnya antara guru BK dengan siswa. Nah, itu biasanya menyangkut masalah pribadi dia, entah itu masalah keluarga atau masalah di sekolah. Nah, ada lagi layanan kelompok. Layanan kelompok itu memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Nah, jadi sama kayak layanan perorangan itu kok, tapi layanan kelompok tuh lebih universal gitu, atau lebih dari 1 sampai 2 orang lebih. Jadi tuh membahas masalah umum biasanya, nggak bersifat
pribadi lagi, lebih ke umum seperti masalah-masalah sosial, masalah pendidikan, dan lain-lain. Layanan konsultasi, layanan yang diberikan untuk memperoleh wawasan pemahaman dengan cara yang perlu dilaksanakan dan menangani atau membantu pihak lain. Ya, jadi sebagai guru BK tuh kita menjadi konsultan murid kita gitu. Jadi kita mendengarkan apa yang dia keluhkan dan kita memberi masukan supaya bisa menyelesaikan masalahnya dia. Layanan mediasi, layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertengkar, bertentangan dan bertujuan yaitu kondisi hubungan positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi mediasi itu kayak kita sebagai penengah. Bila ada orang yang bertengkar atau berselisih dengan temannya, kita sebagai pihak yang netral. Jadi kita menenangkan kedua belah pihak supaya bisa menjadi satu pendapat gitu. Bidang-bidang lainnya tuh ada bidang pribadi, bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah pribadi dan kepribadian, program khusus berupa bimbingan kehidupan remaja, bimbingan kemandirian, bimbingan kehidupan sehat, dan lain-lain. Kebimbingan pribadi itu kayak ya tadi bersifat privat, bimbingan sosial, bimbingan layanan pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah-masalah sosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program khusus berupa bimbingan mengenai konflik, bimbingan pembinaan kerjasama, dan lain-lain. Kalau sosial tuh ya bersifat ya kita sosial tuh bimbingan yang mengarah ke masalah-masalah sosial dan masalah keluarga gitu, sekolah dan masyarakat, jadi kayak lebih umum gitu. Bimbingan pendidikan, bidang layanan yang mengoptimalkan perkembangan mengatasi masalah dalam proses pendidikan. Nah, bimbingan pendidikan itu kayak ya mengatasi masalah-masalah pendidikan, kayak masalah dia di sekolah dibully apa enggak, atau ya masalah-masalah pendidikan seperti ada yang tidak bisa membaca, itu termasuk masalah pendidikan. Bimbingan pembelajaran, bidang layanan mempertimbangkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Sama kayak hampir mirip sama kayak pendidikan. Pembelajaran itu jauh ke lebih ke memberi motivasi belajar, disiplin dalam belajar, dan pengembangan dan belajar yang efektif. Jadi itu kayak lebih ke supaya kita bisa didisiplin gitu, supaya kita di dalam kelas tuh bisa lebih efektif dalam belajar. Bimbingan karir, tuh layanan yang merencanakan dan mempersiapkan pengembangan karir anak. Jadi kita sebagai guru BK tuh kayak memberi nasihat untuk dia supaya bisa memilih karir yang ia suka. Jadi tuh ya kita mengarahkan gitu supaya anak itu mengerti apa yang dia suka, entah itu cita-citanya atau yang, tapi kita juga harus realistis supaya anak itu tidak kecewa saat cita-citanya tidak tercapai. Nah, jadi karir itu sesuai dengan kemampuannya dan kesukaannya di bidang apa, entah itu di bidang konstruksi atau di bidang mesin, ya sesuai apa yang dia bisa. Nah, fungsi-fungsinya itu ada fungsi pemahaman, agar siswa dapat memahami diri sendiri dan lingkungan, baik lingkungan diri maupun sosial. Ya, fungsi pemahaman tuh itu untuk memberikan siswa supaya bisa memahami diri sendiri atau lingkungannya. Fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan itu supaya mencegah masalah itu muncul atau masalah itu datang. Fungsi perbaikan, untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Ya, untuk memperbaiki masalah yang dihadapi, fungsi perbaikan. Fungsi pemeliharaan, agar keadaan
yang telah membaik menjadi lebih baik. Fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan konseling dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki siswa. Fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan konseling dalam membantu para peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri keahlian. Fungsi penyesuaian. Membantu siswa dapat menyesuaikan diri dengan objek siswa. Fungsi adaptasi. Fungsi bimbingan konseling dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasi program-program pengajaran dan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Asas-asasnya tuh ada asas kerahasiaan. Itu ya sebagai guru BK kita harus menjaga kerahasiaan klien. Asas kesukarelaan. Kita harus ikhlas dalam mendengarkan keluh kesah mereka. Asas keterbukaan. Jadi kita tuh harus terbuka dengan masalah mereka gitu. Asas kekinian. Nah, sebagai guru BK kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu agar sebagai konselor itu kita harus tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah yang mereka keluhkan. Asas kegiatan. Memfasilitasi tumbuhnya suasana yang membawa individu mampu melakukan kegiatan untuk tujuan yang diharapkan. Tumbuhnya suasana yang membawa individu untuk tujuan yang diharapkan. Kegiatan. Terus ada asas kedinamisan. Menghendaki perubahan tingkah laku pada konseling ke arah yang lebih baik supaya bisa memperbaiki diri gitu loh. Asas keterpaduan. Memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing dan juga memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan sehingga tidak bertentangan dengan aspek layanan lain. Asas kenormatifan. Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi asas kenormatifan tuh kayak kita sebagai guru BK tuh tidak boleh bertentangan dengan norma-norma. Kalau atas keterpaduan itu kita memadukan berbagai aspek dari individu tersebut supaya menjadi keterpaduan isi dan proses lain sehingga tidak bertentangan dengan aspek lain. Supaya tidak bertentangan dengan aspek lain. Jadi kita harus memadukannya. Kedinamisan. Menghadapi perubahan tingkah laku pada konseling. Kedinamisan itu kayak kita harus menghendaki perubahan tingkah laku pada konseling karya. Jadi kayak lebih kita harus memperbaiki ke arah konseling supaya bisa ke arah yang lebih baik itu kita mengarahkannya. Asas keahlian. Ketugas bimbingan adalah orang yang ahli dalam. Asas keahlian itu kita sebagai guru BK harus sudah ahli dalam konselor gitu. Tidak asal, harus ada ilmunya. Asas ahli tangga. Petugas bimbingan dan konseling hanya menangani masalah yang menjadi kewenangan yang dimiliki. Jadi asas ahli tangga tuh kita cuma menerima masalah yang bisa kita tangani, yang menjadi wewenang kita. Atas Tuturi Handayani, layanan bimbingan konseling harus jadi kita harus mengutamakan Tuturi Handayani. Jadi kayak apa ya? Ya kita harus menjunjung Tuturi Handayani. Prinsip-prinsipnya tuh ada bimbingan merupakan proses dalam membantu individu supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang harus dihadapi. Membimbing harus berfokus pada individu yang sedang dibimbing. Bimbingan merupakan proses dalam membantu individu tuh kita membimbing individu tuh kita harus bisa menyelesaikan masalahnya dia sebagai guru BK. Bimbing harus individu yang sedang dibimbing. Kita harus fokus. Yang kedua itu kita harus fokus kepada yang kita bimbing. Nah, pembimbing tuh harus luas. Luas itu kayak
bisa beradaptasi gitu loh sama masalah yang kita hadapi. Bimbingan konseling hanya bisa sebagai konselor. Bimbingan tersebut bisa untuk bimbingan bermasalah atau tidak sehingga ada pendekatan bimbingan yang sifatnya preventif juga pengembangan penyembuhan. Bimbingan bukan sekadar tugas atau tanggung jawab para konselor, tetapi juga untuk para tenaga mendidik, termasuk kepala sekolah, guru sesuai peran masing. Nah, jadi kita sebagai konselor ya sebagai pemberi nasihat, tapi bukan cuma kita doang gitu, guru-guru, kepala sekolah, terus semua yang ada di lingkungan sekolah tuh harus ya membimbing juga, bukan hanya kita. Nah, sekian, terima kasih.